Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa 'inda dzikri habibihi wa awliyaihi salihin tatanazzalu rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad Sayyidi sadat wa qaidil qadat wa ala alihi wa sahbihi dhawil anjumil bahirat والتابعين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد حضرات الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء وعلى مقدمهم الحبيب عمر ابن الحبيب عبد الله بن جعفر شيخان السقاف Habib Abu Bakar As-Saqaf, Habib Syekh, Habib Abdurrahman, Habib Ja'far Al-Habsyi dan seluruh para habaib tanpa mengurangi rasa ta'zim, para ulama, para kiai, wa ala muqaddamihim Kiai Haji Asy'ari, Kiai Najib Zamzami, Kiai Muhammad Bakir dan juga para kiai yang lainnya. Matta'anallah bituli hayatihim fi atamis siha wal afiyah wan ni'amid dhafiyah. Mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita diberikan sehat wal afiyat, panjang umur dan barokahnya sampai kepada kita yang hadir tanpa kecuali kepada anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang sangat mulia 21 Rajab, setiap pagi kita senantiasa menunggu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di setiap waktu paginya, terkhusus di bulan Rajab. Sayyidina Anas bin Malik merekam doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya dan Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami semua masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini umur kita diberkahi oleh Allah, rizki kita rizki yang barokah, anak-anak kita semuanya diberkahi oleh Allah sehingga menjadi anak-anak yang soleh solihah. Nikmat dan kesehatan yang diberikan oleh Allah mudah-mudahan dibarengi dengan keberkahan nyambung pada bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua dihantarkan oleh Allah bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, istiqamah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Momen haul daripada kakek kami Asy-Syaikh Kiai Haji Abdul Majid bin Hayyun dan ibunya Hajjah Fatimah
Tentu banyak sekali sisi yang bisa kita ambil, tetapi utamanya pagi hari ini adalah kita bisa memanfaatkan forum yang sangat mulia ini adalah dalam bentuk silaturrahim. Silaturrahim antara kita dengan para habaib, silaturrahim antara kita dengan para ulama, silaturrahim antara kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Karena inilah yang tersisa dari nikmat dan lezatnya hidup di dunia. Al-Imam Ibnul Munkadir mengatakan, ma baqiya min ladzatid dunya illa thalatha. Tidak tersisa dari lezatnya, nikmatnya hidup di dunia ini kecuali hanya 3 saja. Yang pertama adalah salatul jamaah, salat berjamaah. Dan yang kedua adalah qiyamul lail, melakukan salat malam. Dan yang ketiga adalah liqaul ikhwan, ketemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Dalam riwayat yang lain seorang ulama pun mengatakan, wallahi, demi Allah, kalau bukan karena wallahi laula salatul jamaah wa qiyamul lail wa liqaul ahbab ma ahbabtul baqa fid dunya. Demi Allah, seandainya kalau bukan karena salat jamaah, kalau bukan karena qiyamul lail, dan kalau bukan karena ketemu dengan orang-orang yang kita cintai, ma ahbabtul baqa fid dunya, aku tidak kepingin lagi hidup berlama-lamaan di dunia. Siapa yang tidak cinta kepada Habib Umar bin Abdullah As-Saqqaf? Maka saat ini adalah forum silaturrahim. Kita pandang wajah beliau, kumpul dengan beliau. Mudah-mudahan kita kumpul dengan jadduhul a'la Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau bukan karena salatul jamaah, kalau bukan karena salat jamaah, di mana salat berjamaah tentu kita maklumi bersama lebih afdal daripada orang yang salat sendirian, selisihnya 27 derajat. Seorang ketinggalan salat berjamaah, malam hari itu salat isya tidak salat berjamaah. Karena tidak salat berjamaah, dia qadha, dia lakukan salat isya 27 isya. Dan ini tidak mungkin kita lakukan. Kalau kita terlambat salat isya berjamaah, ya salat isya 4 rakaat. Tapi beliau tidak, karena tidak sholat isya berjamaah, maka dia lakukan sholat isya 27 isya. Malam itu dia mimpi ngejar para sahabat yang ada di depannya dan tidak terkejar. Maka kemudian orang ini di pagi hari dinasehati oleh para ulama dan para sesepuh. Itulah keutamaan sholat berjamaah. Walaupun kamu sholat 27 kali, tidak mengalahkan sholat berjamaah. Bapak Ibu santri kami kalau tidak sholat jamaah saya panggil. Berapa pahalanya sholat jamaah? 27 Abu ya. Hafal hadisnya? Hafal. Apa hadisnya? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Tapi kamu tidak berjamaah. Sekarang kamu sholat 27. Ya, tak suruh sholat 27 sama saya. Kata santri ini, enggak dipukul saja. Enggak, kalau kamu dipukul nanti minta dipukul lagi. Kata anak-anak, dorbul habib aladdu minaz zabib. Pukulan daripada guru itu lebih nikmat daripada makan kismis. Sekarang yang betul adalah kamu sholat jamaah sholat 27 kali. Akhirnya duhur 27 kali 4 sampai keringetan. Kalau begini besok kamu tidak akan melanggar dari sholat berjamaah. Laula sholatul jamaah wa qiyamul lail, kalau bukan karena qiyamul lail wa liqaul ahbab, ketemu dengan orang-orang yang kita cintai, ma ahbabtul baqa fid dunya, aku tidak kepingin berlama-lamaan hidup di dunia. Ternyata hidup di dunia nikmatnya yang kedua adalah karena qiyamul lail. Inilah yang dilakukan oleh para salaf-salaf kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Lakukan salat malam karena sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh.
sebelum kalian. Jangan ngaku diri kita sebagai orang soleh kalau kita masih mau meninggalkan sholat malam. Kadzaba man yadda'i mahabbati fa idza janna al-lailu nama anni. Kata Allah dalam hadis qudsinya, kadzaba man yadda'i mahabbati, bohong orang yang mengatakan cinta kepada aku. Fa idza janna al-lailu nama anni, kalau datang waktu malam, semalam-malam dia tidur tidak melakukan qiyamul lail. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yahluwa bihabibih. Tidakkah setiap kekasih itu kepingin berdua-duaan dengan kekasihnya? Orang-orang dulu saking nikmatnya qiyamul lail, Al-Habibul Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengutip di semua karangan-karangan beliau silsilah Al-Haddadiyah, wa kana salafus salih, dan adalah para salaf-salaf kita mengatakan, mundu arba'ina sanatan la yagummuni ma ghammani illa tulu'ul fajr. Sejak 40 tahun saya tidak pernah susah kecuali susah ketika turunnya fajar, ketika datangnya azan subuh baru saya susah. 40 tahun mereka kalau sudah mendengar suara subuh, suara azan subuh, mereka susah. Ya Allah, subuh kon susah. Sama dengan kita kalau dengar azan subuh kan susah, Pak. Nggih. Kalau Allahu Akbar, ya Allah subuh kon. Ya, susah, Pak ya. Tapi susahnya enggak sama. Kalau mereka susah karena memutuskan munajat antara mereka dengan Allah, sehingga mereka katakan mundu arba'ina sanatan ma ghammani illa tulu'ul fajr. Sejak 40 tahun saya tidak pernah ketinggalan, saya tidak pernah susah kecuali susah dan sedih ketika datang waktu subuh. Kita juga begitu, Pak, nggih? Tapi susahnya enggak sama. Kalau mereka adalah termasuk orang-orang yang susah karena memutuskan munajat antara mereka dengan Allah. Tapi kalau kita susah karena sudah datang waktu subuh dan kita harus bangun, sama susahnya tapi tidak sama. Saking nikmatnya mereka yang melakukan qiyamul lail sampai mereka mengatakan, wallahi law anna ahlal jannati bima hum alaihi minan na'im misla ma nahnu fi lakanu fi 'aishin thayyib. Seandainya orang-orang di surga merasakan nikmatnya surga itu sama dengan nikmatnya kita qiyamul lail, berarti di surga itu memang enak hidup di surga. Ternyata menurut orang-orang ahlullah, qiyamul lail lebih nikmat daripada nikmatnya alam surga. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan qiyamul lail. Bahkan di saat itu Allah memberikan tawaran-tawarannya. Yanzilu rabbuna kulla sulusai al-lailil akhir fayaqulu hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Setiap sepertiga malam yang terakhir Allah turunkan rahmatnya sambil mengatakan, apakah ada saat ini orang yang minta ampun kepada aku ampuni. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah. Wa hal min sa'ilin fa'utiyanah, apakah ada yang minta-minta aku berikan permintaannya. Wa hal min dhi hajatin fa'aqdiyah hajatah, apakah ada yang punya hajat aku kabulkan hajatnya. Wahal kada ila ayatru al-fajr, apa ada sampai keluarnya, sampai terbitnya fajar. Alhamdulillah atas disepui oleh Al-Habib Umar bin Abdullah As-Saqqaf majlis maulid di setiap Senin qabla subuh. Kata akhina Kiai Haji Asy'ari Mahfud dihadiri lebih dari 400 orang. Mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merindukan Kanjeng Nabi di dunia. Nanti di akhirat kita akan dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa ada yang minta ampun? Ada apa ada yang minta-minta? Apa ada yang punya hajat? Ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, kana aslafuna as-salihun, adalah para salaf-salaf kita. Itu kalau sudah sepertiga malam yang terakhir, doanya tidak repot-repot, Pak. Duduk di masjid habis sholat tahajud, kemudian mereka cuma doa ana ya Rob, ana ya Rob, ana ya Rob. Artinya saya ya Allah, saya ya Allah.
Karena merenungkan tawaran-tawaran dari Allah. Apakah ada orang yang minta ampun? Saya ya Allah. Apakah ada orang yang punya hajat? Saya ya Allah. Jadi doanya cuman ana ya Rob, ana ya Rob, ana ya Rob. Kula Gusti, kula Gusti, abdin Gusteh, abdin Gusteh. Saya ya Allah. Ya, orang yang paham, dia yang sudah ngaji mengatakan Masya Allah, ini merenungkan tawaran Allah. Tapi kalau yang nggak pernah ngaji, ketika mendengar orang mengatakan saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah, mungkin akan duduk di sampingnya terus tanya, opo ogon? Ya, opo ogon? Lu padahal ini merenungkan tawarannya Gusti Allah. Ya, tapi kita yang sudah ngaji, ada orang berdoa, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Mungkin kita akan duduk di sampingnya sambil mengatakan saya juga ya Allah, saya juga ya Allah, saya juga ya Allah. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahnya, nikmatnya qiyamul lail. Saya teringat Kiai Hamid Pasuruan rahimahullah. Ada seorang santri yang diizinkan tidur di rumah beliau. Pada saat beliau sakit, kamar mandi beliau ada di belakang, tidak bisa berjalan. Orang Jawa mengatakan berangkang, merangkak. Tapi walaupun begitu, beliau tidak meninggalkan qiyamul lail. Sudah sakit, merangkak, jedingnya jauh, tidak tinggalkan qiyamul lail. Kita alhamdulillah dikasih sehat, jedingnya ada di dalam kamar. Kadang-kadang kita rotok sergap untuk qiyamul lail. Itulah beliau aslafuna as-salihun. Jangan mengatakan Anda seorang yang saleh kalau Anda masih meninggalkan qiyamul lail. Oleh karena itu lakukan qiyamul lail. Bapak Ibu, kalau tidak bisa 2 rakaat, lakukanlah 4 rakaat. Nggih, kalau tidak bisa 4 rakaat, lakukan 8 rakaat, tutup witir 3, jadi 11 rakaat. Surat gak usah dawa-dawa, surat Yasin ae, Pak. Nggih, surat Yasin. Kalau sampean gak apal, biasanya lek maca Yasin tahlil bareng-bareng, ya, diimami oleh Habib Ja'far. Sampean sing gak apal bisa ngikut dari belakang dan apal sendiri. Tapi lek salat, yakin sampean gak apal. Wong kadang-kadang kuliah ayyuhal kafirun bulet, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala a'budu ma ta'budun. Kapan tutu'il lakum dinukum waliyadin? Apalagi surat Yasin. Boleh Anda baca Quran surat Yasin waktu sholat sambil bawa Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Nanti tutup tengah-tengah kempiten Quran dilanjutkan. Sing repot iku lek sampean tengah-tengah maca Yasin pada waktu sholat tahajud lampune mati. Ya mandek sampean suwi. Ya gak murup-murup balik sing asal mawon. Kul huwallahu ahad Allahus somad sampai habis. Nggih, yang penting qiyamul lail, jangan tinggalkan sholat malam. Imam Junaid al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah, meninggal dunia. Salah satu temannya mimpi. Tanya, kaifal akhbaru ya Junaid? Bagaimana keadaan di alam kubur wahai Imam Junaid? Imam Junaid menjawab, taratis suhuf wa faniyatil ibarat wa la yanfa'uni illa rukai'at arka'uha waqtas sahar. Kitab yang aku miliki semua terbang. Mauidhah nasihat yang aku sampaikan lenyap dan tidak memanfaati diriku di alam kuburku kecuali rokaat-rokaat kecil yang aku lakukan sebelum waktu subuh, di waktu sahur. Kalau kita tidak minta kepada Allah berat, makanya kita minta supaya dimudahkan oleh Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita semua dibantu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma ahbabtul baqa fid dunya, kecuali karena liqaul ahbab, ketemunya kita dengan saudara-saudara, orang-orang yang kita cintai. Momen haul pada pagi hari ini kita manfaatkan untuk forum silatur rahim. Mungkin kalau hari raya kita berat untuk bertemu dan sulit ketemu, tapi dalam forum hall kita akan ketemu. Saya kalau hari raya tidak pernah ketemu Kiai Najib Zamzami. Walaupun ketika saya ke sini beliau kadang-kadang baru pulang. Saya hari raya tidak pernah ketemu dengan Kiai Asy'ari. Tapi di forum yang mulia ini kita bisa kumpul bareng-bareng. Liqaul ahbab, kumpul dengan orang-orang yang kita cintai.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man sarrahu ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang kepingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, rizkinya disuntek-suntek oleh Allah. Umur panjang, rizki lancar, itu tujuan kita yang paling enak. Satu dari dua ndak enak Pak. Umur panjang rezeki seret gak enak ya, atau rezeki lancar umure pendek juga ndak enak. Apa maneh loro-loro nih, salah rezeki ini seret umure cendek tambah gak enak maneh ya. Maka yang paling enak rezeki lancar umur panjang. Kuncinya di mana? Silaturahim. Saya doakan para habaib Kiai Habib Umar rezekinya disuntek-suntek oleh Allah. Kiai-kiai kita, Kiai Najib, Kiai Mahfud, semua rezekinya disuntek-suntek oleh Allah. Yang di luar masjid tak dongakno rezeki ini pas-pasan wae. Gak wani muni amin. Pas-pasan gak wani muni amin. Enak lho Pak rezeki pas-pasan iku Pak. Gawe bangun omah pas, gawe tuku motor pas, pergi ke Mekah balak-balik kok gak wani muni amin. Amin ya robbal. Telat tapi sampean. Ya. Lu enak rezeki pas-pasan itu. Kuncinya apa? Silaturahim ya, silaturahim. Sudah silaturahim nambah umur, ditambah lagi rezekinya disuntak-suntak oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaul ahbab, apalagi forum hall, kumpul dengan para habaib. Pernah ketika suatu hari Abuya Sayyidil Walid Al-Imam Muhammad Alawi Al-Maliki berkunjung di Suriah. Maka kemudian bersama-sama dengan beliau pada waktu itu Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan para ulama-ulama yang lain. Sebelum mereka berpisah, mereka mengatakan, ya Sayyid, ayo kita sekarang mengadakan satu perjanjian. Seandainya di akhirat nanti di antara kita ada yang selamat masuk surga, harus ngajak saudaranya yang lain. Di rumah kami pernah ketamuan Syekh Abdul Hadi Al-Kharsyah, mursyid Thariqah Syadiliyah dari Suriah. Dikawal muridnya Al-Syekh Hasan Bil Mar'i Ar-Rasyid, juga dengan muridnya yang satu Syekh Syadi bin Abdullah Arbash. Pada waktu itu minta berkunjung kepada para habaib di Malang, kami kawal. Sebelum mereka berpisah, mereka mengatakan, ya Sadutul Alawiyin, wahai para habaib, yuk kita pegang tangan semuanya. Terus kita janji kalau di antara kita besok di hari kiamat ada yang selamat, ngajak saudaranya yang lain. Tanpa pegangan tangan, pagi hari ini kita semuanya ikrar berjanji, mudah-mudahan di antara kita nanti di hari kiamat ada yang selamat, dan saya yakin ada yang selamat. Maka insya Allah ngajak saudara-saudaranya yang lain, nanti mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang masuk surga, ngajak saudara-saudaranya yang lain untuk bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Atas nama keluarga besar Kiai Haji Abdul Majid bin Hayyun, atas nama keluarga besar Fadilatul Walid Ba'dal Walid Al-Am Kiai Haji Humaydi bin Abdul Majid bin Hayyun, mengucapkan ribuan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah meluangkan waktunya, meluangkan kesempatannya untuk hadir di majlis hall Sayyidil Jad Kiai Haji Abdul Majid bin Hayyun, terutama kepada semua yang membantu terlaksananya pelaksanaan hall pada pagi hari ini, baik bantuan berbentuk moral, material, doa, tenaga dan sebagainya. Maka kami atas nama keluarga besar almarhum ila rahmatillahil hayyum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang tak terhingga, teriring doa dan harapan jazakumullah ahsana ma jaza ibadahus salihin. Mudah-mudahan Allah membalas panjenengan semuanya sebagaimana Allah membalas hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan, tempat duduk dan lain sebagainya, orang Jawa mengatakan pasugatan, kami atas nama keluarga besar almarhum mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wahal jazaul ihsan illal
ihsan. Tidak ada balasan bagi orang yang baik kecuali pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita diberkahi oleh Allah, hajat-hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah, hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah, dan hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, ilmunya barokah manfaat, ngangkat derajat orang tuanya dunia akhirat, dan mudah-mudahan di akhirat kita akan kumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah ba'da tulil umur fi ta'atillah wa ta'atihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dijauhkan sekecil apapun dari bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.